Ini sudah parah dan ini sudah tidak bisa didiamkan lagi. Mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang sudah berani merusak rumah dinas TNI Angkatan Udara. Halo kawan-kawanku semuanya, selamat datang kembali di Yuda Media. Tentunya masih barengan sama aku di sini yang akan menemani kalian untuk mencari info menarik apa seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan kali ini kita bakal ngebahas soal aksi demo yang barusan terjadi di Indonesia, yaitu penolakan RUU TNI, yang mana ternyata aksi tersebut berujung ricuh plus berujung pada perusakan fasilitas-fasilitas umum. Tidak cuma itu saja, bahkan sampai nih ya, mereka sudah berani merambah ke rumah dinas TNI Angkatan Udara. Gimana informasinya lebih lanjut? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Oke, ini merupakan efek dari demo kemarin teman-teman. Vandalisme itu terjadi, perusakan fasilitas umum, dan juga coret-coret gedung, tembok, perusakan pagar dan lain sebagainya itu terjadi. Bahkan tidak cuma itu saja ya, ini sampai ada kaca pecah nih. Tuh ya ampun. Wah. Ini ada pernyataan dari Kapolres Karawang AKBP Edward Zulkarnain yang menyebut aksi kelompok kriminal bukan mahasiswa. Ya karena sudah merusak sedemikian rupa ya teman-teman ya, bahkan tadi sudah teman-teman lihat juga ya kekacauannya bagaimana. Itu kayak tidak mencerminkan yang demo itu mahasiswa. Tapi yang demo itu kayak seolah-olah kelompok kriminal gitu. Selamat malam, dia melaporkan masa aksi telah perusakan di rumah dinas Kadis Litbang AU. Di rumah dinas Kadis Litbang AU, mobil dinas dirusak dan dihancurkan. Waduh, ini rumah dinas dirusak, mobil dinas dirusak. Perusakan terhadap rumah dinas oleh masa aksi. Apakah pantas semacam ini terjadi, teman-teman? Masuk ke dalam rumah dinas. Iya, memang benar sih mereka menyuarakan argumen mereka gitu ya soal RUU TNI. Cuma ya, bukankah berdialog itu bisa? Gak sampai merusak-rusak kayak gini gitu loh. Karena kalau merusak kayak gini kan ini juga merugikan banyak pihak ya kan. Gak cuma dari pemerintah yang pada akhirnya anggaran yang semula tidak ada untuk itu gitu ya, jadi ada gitu loh, membuang-buang uang juga kan jadinya. Angkatan Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja. Angkatan apa lagi nih? Tidak berguna. Senjata Republik. Jujur, beta sangat lucu dengan kalian para mahasiswa yang menyanyikan jel-jel. Angkatan bersenjata Indonesia tidak berguna, bubarkan saja. Kenapa beta lucu? Karena yang sahkan revisi Undang-Undang TNI adalah DPR. Spesifiknya Partai Banteng yang pimpin rapat revisi Undang-Undang TNI di hotel. Lalu kenapa kalian salahkan TNI? Terus kalian itu mahasiswa atau bukan? Karena setahu beta mahasiswa itu diajarkan untuk berpikir kritis. Artinya sebelum berkoar-koar dia harus mampu menganalisis fungsi TNI dan fungsi DPR. Lalu bagaimana bisa sebagai mahasiswa kalian salahkan TNI soal undang-undang? Emangnya TNI yang buat undang-undang? TNI yang sahkan undang-undang? Kan lucu. Lagian yang jadi pertanyaan, kenapa kalian tidak teriak DPR tidak berguna? Kenapa kalian tidak teriak DPR bubarkan saja DPR dan bubarkan partai yang pimpin rapat di hotel? Kan dorang yang revisi serta sahkan undang-undang tersebut. Lalu kenapa kalian malah pengen TNI yang bubar? Terus kalau TNI bubar, kalian mau siapa yang jaga perbatasan negara? Kalian mau siapa yang jaga kedaulatan serta keamanan negara? Puan Maharani serta para anggota DPR? Kan ngawur. Wah, ini masuk akal sekali ya. Ketika demo mahasiswa kemarin, itu yang diteriakan tidak berguna itu adalah TNI. Sekarang coba kita berpikir logika. Yang mengesahkan ini kan bukan TNI. Yang mengesahkan RUU TNI ini kan DPR. Yang rapat DPR. Yang mempertimbangkan
DPR juga gitu loh. Bahkan yang mengiyakan adanya pengesahan ini tidak cuma partai-partai yang ada di koalisi besar saja. PDIP pun yang ada di luar koalisi pun juga ikut mengiyakan soal RUU TNI. Lantas kenapa yang disebut tidak berguna dan yang diinginkan bubar adalah TNI? Patut dong dicurigai kalau aksi-aksi semacam ini itu digunakan atau dimanfaatkan oleh beberapa pihak nih. Karena spesifik banget pengen TNI itu bubar. Bayangin siapa yang menginginkan hal itu. Bung Rocky, hari ini DPR mengesahkan revisi Undang-Undang TNI. Aklamasi semua partai di parlemen, termasuk partai yang katanya oposisi, semua fraksi maksud saya, PDIP itu malah dia yang menjadi juru bicaranya ya. Dan sementara di kalangan civil society itu terjadi penolakan besar-besaran. Bukan ini kan mulai mahasiswa, perguruan tinggi, aktivis dan sebagainya. Tapi tampaknya pemerintah dan DPR sudah mencapai satu kesepakatan. Ya seberapa besar pun penolakan, undang-undang itu tetap harus disahkan. Ya tentu ada cukup banyak alasan untuk sebut saja mendistribusikan personil tentara di dalam berbagai lembaga, dan kita bisa pahami kalau upaya itu dimaksudkan untuk memperkuat lembaga-lembaga itu karena ketiadaan atau kekurangan kapasitas. Dan kalau kita lihat lembaga sipil, kalau lembaga sipil itu diduduki oleh TNI, itu penanda bahwa kapasitas sipil tidak mencukupi. Kan logikanya begitu tuh. Kalau pada akhirnya penambahan jumlah lembaga yang dianggap layak atau signifikan diduduki oleh militer, tentu ada alasan yang lebih teknis, yaitu keahlian militer di bidang pertahanan, di bidang wilayah yang memerlukan semacam filosofi tentara itu, army readiness, kesiagaan militer. Dan itu harus diterangkan di dalam bentuk yang paling absolut, yaitu ada kedaruratan, kan itu dasarnya itu. Jadi kalau kita periksa argumen hari-hari ini yang menginginkan atau memungkinkan lembaga-lembaga sipil itu diduduki atau diselenggarakan oleh personel militer, tentu keterangannya mesti lengkap. Apakah kini ada kedaruratan menuju perang misalnya, atau memang sipil kekurangan kapasitas sehingga harus minta di bail out oleh kalangan militer. Kan itu debatnya ada di situ sebetulnya. Jadi kita mau tunjukkan dulu bahwa alasan-alasan yang beredar hari-hari ini tidak cukup untuk menerangkan perdebatan yang ada sekarang. Tentu kalangan masyarakat sipil, LSM, mahasiswa, universitas, para peneliti datang dengan poin yang final bahwa negeri ini sudah mengucapkan janji untuk tidak melibatkan tentara di dalam wilayah politik, di dalam wilayah pengambilan keputusan yang sifatnya tidak dalam keadaan kegentingan perang. Kan itu dasar dari demokrasi. Jadi sekali lagi kita coba pahami bahwa bukan sekedar perselisihan, friksi mulai terlihat, yaitu bagaimana argumen TNI diajukan supaya reasonable. Yang kedua, bagaimana supaya argumen masyarakat. Oke, ini argumen dari Bung Rocky ketika menanggapi adanya RUU TNI ini yang kemudian ternyata ini semakin panjang teman-temanku semuanya, karena para mahasiswa ini menggugat revisi Undang-Undang TNI ini ke MK. Itu tadi, katanya Bung Rocky pasti mahasiswa membawa argumen juga yang kuat sehingga mereka mengadakan demo dan juga sampai ke tingkat MK seperti itu. Tapi di sini saya mau mengutip apa yang dikatakan Ibu Puan Maharani. Ibu Puan Maharani menjelaskan kalau coba untuk masyarakat sebelum menyuarakan, coba dibaca dengan teliti dan dengan seksama dulu apa isi poin-poin RUU TNI. RUU TNI, Mbak. Nah ini kan sampai sekarang mungkin juga masih ada penolakan di berbagai daerah ya, di Surabaya, di Blitar, dan mungkin terbarunya itu langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi, Mbak. Nah ini mungkin tanggapan dari pimpinan DPR seperti apa, Mbak?
Ya, pertama ini baru selesai disahkan, kemudian penomorannya pun baru selesai dinomerin. Jadi tolong baca dahulu secara baik-baik isinya, apakah kemudian isinya itu ada yang tidak sesuai, apakah isinya itu kemudian ada yang mencurigakan, apakah isinya itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau kemarin yang beredar itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan apa yang sudah diputuskan itu memang tidak sesuai diharapkan, barulah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian memang harus diprotes. Namun kalau kemudian belum baca, tolong baca dahulu. Jadi ini bulan puasa, bulan penuh berkah, apalagi sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Marilah kita sama-sama menahan diri, marilah kita sama-sama bisa menjalani bulan puasa yang tinggal beberapa hari ini dengan lebih berkah, dengan lebih damai sampai selesai. Jadi ya tolong kita sama-sama menahan diri dan tolong baca, kan sudah ada ditekankan beberapa kali ya, Ibu Puan Maharani mengatakan untuk udah bisa dibaca gitu. Publik. Oke, ini kembali lagi kita melihat aksi demo yang Oke, tadi berkali-kali Ibu Puan Maharani menekankan untuk semua masyarakat Indonesia diminta untuk membaca dulu RUU TNI ini, semisalkan memang betul ada yang tidak benar gitu ya, boleh silakan diajukan, seperti itu. Berkali-kali ditekankan, kalau belum membaca dibaca dulu. Analisa saya, gerakan yang dibangun oleh kawan-kawan mahasiswa ya tidak salah, cuman jangan terpancing oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan dari gerakan sesaat gitu. Nah ini kan pasti ada aktor intelektual. Pasti ada ya aktor intelektual ini. Ya ngapain kita demo pemerintahan? Dari mana ukuran pemerintahan 100 hari gitu? Emang mampu kita? Nggak mampu lah. Nah mahasiswa harus melihat jelas Indonesia mau ke arah mana sekarang. Mau kemana gitu. Nah saran saya ke kawan-kawan mahasiswa, organisasi kemahasiswa, organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, kita mari sama-sama mengawal program ini. Misalnya BGN, kalau ada melanggar kita kawal sama-sama, siapa yang bermasalah kita tangkap. Nah Pak Prabowo kan cepat, misalnya masalah pagar laut, bongkar, langsung bongkar. Melalui TNI. Bongkar langsung pamtum. Masalah apa lagi? Masalah pupuk langsung ke petani, masalah gabah lo harus beli sekian ke petani, jangan 500 per kilo. Kan harus kita bersyukur. Mahasiswa kan tidak semua orang kaya, pasti bapaknya punya juga bertani. Ya kan? Ya kita sadarinlah kita anaknya seorang petani. Dengan Pak Prabowo begitu kan menguntungkan bapak saya yang ada desa, ataupun enggak bapak saya, saudara saya, ataupun tetangga saya seterusnya. Jadi harus melihat itu. Nah, saya menyarankan jangan sampai ada kepentingan pribadi kita menunggangin mahasiswa-mahasiswa atau kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan kritik buta kepada pemerintah. Tuh, ini pandangannya menarik teman-teman. Apalagi kita kalau melihat aksi-aksi seperti ini, seringkali ada tuh ya, ada tokoh-tokoh di balik itu semuanya yang menunggangi aksi ini. Apalagi ya, aksi-aksi seperti ini kan sangat rawan sekali ditunggangi kan teman-teman ya. Apalagi dengan narasi-narasi yang mereka bangun seperti tadi, bubarkan TNI, terus kemudian apa tadi ya, yang di awal tadi yel-yelnya atau nyanyiannya, itu kan perlu dipertanyakan gitu loh. Orang TNI tugasnya untuk menjaga perbatasan negara. Kalau TNI dibubarkan, siapa yang bakal menjaga? Masyarakat mau menjaga? Kan nggak mau kan pastinya gitu loh. Jadi ini patut dipertanyakan. Bahkan dulu sempat ada yang mengatakan aksi-aksi semacam ini pasti ada yang menunggangi. Dan kalau semisalkan ini terus-terusan terjadi, ini patut dicurigai itu karena bisa jadi orang-orang yang melakukan aksi-aksi semacam ini, mereka sudah memperoleh keuntungan. Jadi ibaratnya mereka mencari uang aja gitu loh, bukan pure menyuarakan apa yang mereka ingin suarakan. Tadi kami juga sudah menegaskan bahwa kami DPR RI dan pemerintah tetap bahwa
tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi Ini dari Ibu Puan Maharani yang katanya tidak perlu untuk curiga. Persis seperti yang dikatakan di awal tadi, Ibu Puan Maharani menekankan untuk baca dulu, tolong dibaca dulu. Kalau misalkan memang benar ada yang nggak beres, baru silakan diusulkan, baru silakan dilaporkan atau di apa terserah gitu. Oke. Ya sekarang tergantung ya. Kalau apakah menyelesaikan masalah? Oh, lagi-lagi Bung Rai. Ya harusnya menyelesaikan masalah itu presiden. Bukan dia. Jadi tetap cawe-cawe dari siapapun. Dia ini siapa maksudnya? Pak Jokowi. Ya katanya dari Kingmaker. The real Kingmaker kan masih dia. Gitu. Saya masih bertanya, bisakah tanpa kekuasaan cawe-cawe real Kingmaker itu? Nyatanya bisa. Pak Jokowi dari mana? 17 orang menterinya Pak Prabowo kan masih orang-orang lama. Ya kan gitu. Terus? Oh iya, kalau wamen enggak nih, saya percaya betul nih integritasnya. Itu kan awal, dulu. Ya. Terus kemudian setelah ini kan udah nggak punya kekuasaan lagi. Masih Mas. Nyatanya sekarang ada hal apa tiba-tiba para menteri sowan ke Oslo tadi ya. Silaturahmi kalau kata. Enggak. Itu tadi narasi dari Bung Roy Suryo, teman-teman. Lagi-lagi Bung Roy itu menyudutkan Pak Joko Widodo sebagai dalang dari apapun yang terjadi di Indonesia. Heran juga sih aku ya. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa.